Setelah angin lebat semalam yang tak sempat terekam oleh kamera, kami memutuskan untuk makan, lalu beristirahat sekitar jam 10.30 malam. Karena rencananya kami mau sampai puncak sekitar jam 1 pagi dini hari. Namun, dikarenakan angin kencang sampai subuh, alhasil kami baru keluar tenda sekitar jam 6 pagi dan sejenak menikmati keindahan Danau Segara Anak serta megahnya puncak Rinjani pagi hari dari camp Lawangan atau pos terakhir untuk ngecamp sebelum muncak. Setelah berdiskusi alot antara jadi atau tidak muncaknya, kami memutuskan untuk summit sekitar jam 7.30 pagi bersama 2 orang teman. Dan satunya lagi menjaga tenda agar terhindar dari gangguan monyet-monyet di sepanjang jalur camp Lawangan. Kita mulai pendakian summit kali ini, summit yang cerah sekali hari ini. Iya. Mudah-mudahan selamat sampai atas, sampai turun, sampai ke Segara Anak 40 menit. Lebih baik kita pegang. Dimulai. Puncak, semangat, puncak Eno. Yeay, kita muncak guys. Wah, topi guys. Hah? Sekarang jam 7:30. Ya, yang kita incar sebenarnya itu doang. Sepanjang perjalanan, kami ditemani dengan bunga-bunga edelweiss yang sedang bermekaran dengan begitu cantiknya. Pendakian di beberapa menit awal, cuaca masih cerah, walaupun ada beberapa spot yang tertutup oleh kabut. Trek di sini memiliki kontur tanah berpasir yang cukup licin dan curam, sehingga ada bantuan tali dan jaring untuk memudahkan perjalanan. Mantap guys. Trek summit Rinjani. Gokil. Dari pinggir. Ini gila sih. Susah banget. Gila banget. Setelah 1 jam kami melangkah, tiba-tiba kabut tebal datang menyelimuti. Jatuh. Enggak guys, itu bercanda. Kabut yang tebal, trek yang hampir tidak ada lagi pepohonan, kian membuat suhu semakin dingin. Serentak, angin kencang pun datang menghampiri. Bawah itu, di atas, saya sampai muncak karena cuacanya kabut badai. Dan kami memutuskan untuk tetap lanjut. Semoga bisa ya Allah. Punggungan, belum letter belum tanjakan lagi. Nggak tahu nyampe puncak apa enggak. Yang terpenting kita tetap berusaha. Ternyata masih banyak edelweiss cantik yang tumbuh di sepanjang jalan yang sudah jarang sekali pohon besarnya. Cantik banget ya Allah. Walaupun kabut datang semakin tebal menyelimuti, takjub saya tidak ada henti-hentinya melihat lereng yang begitu indah di sepanjang jalur pendakian.
Setelah 2 jam lebih kami berjalan, kabut tiba-tiba menghilang dan kami pun langsung disuguhi pemandangan yang sangat indah. Pemandangan yang benar-benar membuat saya jatuh cinta dengan Rinjani. Ya, saya rasa kalian juga sependapat dengan saya. Bukan begitu? Selang beberapa menit kami menikmati indahnya pemandangan, kabut pun menyelimuti kami lagi dengan cepatnya. Sejenak beristirahat, kami bertemu lagi dengan pendaki yang sedang turun. Lagi-lagi jawaban mereka sama. Gagal muncak dikarenakan cuaca dan fisik yang tak mumpuni. Kita udah jalan hampir 3,5 jam, kurang lebih dari setengah 8, setengah 9, setengah 10. Sekarang jam 11. Setengah 11. Ini the real di sini nih, the real tanjakan super ini. Gila sih, terbaik. Bismillah. Udah jalan summit 3 jam lebih, ternyata trek sesungguhnya Rinjani ada di sini. Wah, gila. Ini tuh trek pasir yang naik 2 langkah, turun 1 langkah, naik 1 langkah, berhenti, turun 2 langkah. Trek gila. Lagi-lagi jurang. Kiri jurang. Lihat ya, ini kita nanti. Disinilah the real trek Rinjani, dimana kita naik 2 langkah, turun 1 langkah, naik 3 langkah, turun 2 langkah. Di trek inilah banyak pendaki yang gagal muncak, karena harus menempuh waktu sekitar 3 jam agar bisa sampai puncak, dengan trek yang benar-benar bisa membuat fisik dan pikiran hancur. Jadi kita baru setengah perjalanan, itu pun setengah perjalanan summit ya. Gila, seru banget. Rinjani gokil. Bener-bener udah berusaha itu untuk summit, tapi cuacanya gokil banget. Hujan, badai, kabut. Padahal masih jam 12 siang. Gila, ngeri banget. Masih jauh nih. Selesai. Semangat. Ini kita mau nanjak lagi. Angin badai, hujan. Nggak tahu bakal bisa nyampe puncak apa enggak. Tapi yang jelas kita sudah melakukan yang terbaik. Itulah harus. Kondisi pun semakin parah, membuat pikiran saya sudah tidak lagi tentang puncak, melainkan bagaimana caranya untuk tetap fokus dan bisa turun sampai bawah dengan selamat. Nggak tahu nih lanjut nanjak apa enggak, kacau banget badainya, Masya Allah. Ya Allah, tolong hamba ya Allah. Oke, kabutnya parah banget. Ewan, parah gila. Tak lama Ewan memutuskan untuk turun, dikarenakan fisik yang sudah tak kuat, serta melihat Era di atas yang katanya malah jalan ke jurang. Disinilah puncak dimana saya harus mengambil keputusan sebaik-baiknya dengan cepat, antara turun atau menjemput Era yang sudah duluan ke atas. Tuh, naik apa turun ya? Di depan masih ada temanku satu lagi. Kalau gue turun dia nggak tahu kalau gue turun nih. Ada cewek lagi. Kalau Era. Gila guys, trek ini kacau parah. Mantap. Gue udah gagal 1 di bawah Ewan. Tinggal sisa di atas Era. Ini
niatnya gue pengen jemput buat lihat situ turun, karena emang ini cuaca udah balik banget. Susah banget. Setelah sekitar 15 menit mengejar Era untuk menjemputnya agar turun, ternyata saya malah menjemputnya sampai puncak. Berapa kita sampai puncak? Ah! 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 Oke. Ah! Yang sumpah bang. Oke. Ah, puncak. Akhirnya sampai puncak. Ya Allah. Gokil. Gue tadi udah mau turun loh, cuman karena lo naik, gue nggak mungkin ninggalin lo. Yaudah Ewan turun. Niatnya gue mau nyamperin lo. Ra, ayo turun Ra. Turun udah sampai puncak aja. Gokil. Puncak. Bodo amat nggak dapet kalderan. Yang penting gue dapet ini nih. Ini. Iya jauh banget. Gila buat kali ini gila deh. So much. Ini udah badai, kita ngelewatin badai semuanya, gokil. Setelah semua pengorbanan yang dilalui, fisik yang lelah karena ditempa oleh badai Rinjani, melawan pikiran-pikiran negatif yang menghantui, serta rintangan yang datang silih berganti, akhirnya saya bisa sampai puncak Rinjani. Pada akhirnya, kesempatan ini membuat saya mengerti dan belajar betul bahwa untuk menggapai suatu hal yang kita inginkan, kita harus butuh usaha, proses, perjuangan, dan bahkan pengorbanan demi meraihnya. Pun jikalau semua sudah kita lakukan, tapi tetap tidak mendapatkan hasil yang kita inginkan sedari awal, percayalah, Tuhan sudah menyiapkan sesuatu hal yang lebih baik dan terbaik untuk kita. Bahkan lebih dari apa yang sekedar kita inginkan. Suatu saat aku akan kembali dengan diri yang jauh lebih baik. Terima kasih Rinjani.